Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Parwanta. Saya Widya Suara Ahli Madya, Pusukat Anggaran dan Perbendaraan. Pada materi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana menyusun dan menghitung harga perkiraan sendiri, khususnya untuk satuan pengamanan atau satpam. Terkait dengan komponen biaya menyusun HBS, ada beberapa komponen, ada 8 komponen. Komponen yang pertama adalah terkait dengan komponen standar biaya masukan sebagaimana PMK nomor 60 tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Di sana di penjelasannya dimasukkan terkait dengan berapa biaya seragam ya untuk satuan pengamanan dan juga berapa biaya peralatan kerja untuk satuan pengamanan. Di sana sudah tertera. Di sana juga ditentukan juga terkait dengan honorarium ya. Honorarium berdasarkan upah minimum kabupaten. Di samping itu juga di penjelasan tersebut juga ada tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan 1 bulan honorarium dan juga terkait dengan iuran atau premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Itu komponen yang pertama Bapak Ibu. Komponen yang kedua adalah komponen kebutuhan personel. Nah, dalam kasus ini saya menentukan total dari 17 personel yang meliputi 1 personel sebagai kepala keamanan, 2 personel sebagai komandan regu, dan 14 personel sebagai anggota. Nah, itu tentunya dipilih berdasarkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilannya ya, yang nanti akan ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen. Di samping itu, calon penyedia harus menyediakan 1 orang selaku penanggung jawab atau manajer ya, yang tidak termasuk dalam kategori pelaksana kegiatan. Komponen yang ketiga Bapak Ibu adalah komponen upah minimum kabupaten atau UMK. Kasus dalam hal ini adalah di Kabupaten Bogor dengan UMK tahun 2022 sebesar Rp4.217.206. Nah, dari komponen upah itu nanti akan menentukan berapa iuran ataupun premi dari jaminan kesehatan dan juga jaminan ketenagakerjaan. Bapak Ibu, komponen yang keempat adalah komponen biaya perlengkapan kerja, meliputi pakaian kerja ataupun seragam dari satuan pengamanan. Yang kedua, peralatan kerja yang meliputi ada sepatu, ada baju PDL, ada kopel, ada ikat pinggang, ada tali coat, ada peluit, ada kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya yang melekat ya. Di samping itu juga ada barang habis pakai, misalnya tinta printer, kertas HBS, buku kerja, buku laporan, dan lain sebagainya. Dan juga pembuatan laporan baik mingguan, bulanan, ataupun tahunan, dan juga untuk keperluan pembuatan SPJ. Bapak Ibu, komponen yang kelima adalah terkait dengan ketentuan terkait dengan perpajakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di sana disebutkan bahwa di pasal 9 ayat 14 bahwa tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi 11% dan itu terhitung mulai tanggal 1 April 2022. Komponen yang keenam adalah komponen pagu anggaran Bapak Ibu semuanya ya. Nah, komponen pagu anggaran ini saya misalkan dalam kasus ini adalah sebesar Rp1.350.000.000. Idealnya Bapak Ibu, HPS yang kita susun dan kita hitung adalah lebih besar. HPS yang kita susun tadi itu lebih kecil dari pagu anggaran atau maksimalnya adalah pagu anggaran. Nah, apabila kita menyusun dan menghitung HPS itu lebih besar daripada pagu anggaran, tentunya akan disesuaikan lagi ya dengan cara dikurangi atau ditambah jumlah personel, dikurangi atau ditambah jumlah peralatan kerja, atau mungkin juga dikurangi atau ditambah besaran jasa manajemennya. Itu ya komponen yang ke-6 terkait dengan pagu anggaran. Bapak Ibu, kita lanjut ke komponen jasa manajemen atau komponen yang ke-7 ya. Dalam studi kasus ini adalah saya misalkan jasa manajemennya adalah 10%, sebesar 10%. Dari mana? Dari total gaji
plus tunjangan jabatan selama setahun sebelum pajak, dan juga 10% dari total tunjangan hari raya keagamaan sebelum pajak dan dikenakan tarif PPN sesuai dengan tarif ya. Bapak Ibu, yang komponen yang terakhir adalah komponen daftar harga. Artinya di sini adalah daftar komponen harga ini ada yang dikompetisikan dan ada yang tidak dikompetisikan. Nah, dalam kasus ini adalah komponen biaya yang dikompetisikan adalah meliputi ada dua, yaitu komponen biaya perlengkapan kerja yang meliputi pakaian kerja, peralatan kerja, barang habis pakai, dan pembuatan laporan, dan juga komponen jasa manajemen. Jadi ada dua yang kita kompetisikan, dan yang komponen biaya yang tidak dikompetisikan adalah komponen biaya upah per bulan plus jabatannya dan komponen tunjangan hari raya keagamaan. Nah, Bapak Ibu, dari komponen biaya yang terdiri dari kepala keamanan 1 orang, komandan regu 2 orang, dan anggotanya itu ada 14 orang dari total 17 personel. Tinggal kita kalikan per masing-masing harga satuannya berdasarkan UMK. Khusus untuk kepala keamanan ada tambahan tunjangan jabatan sebesar 500.000 per orang per bulan, dan untuk komandan regu ada tambahan tunjangan jabatan sebesar 300.000 per orang per bulan. Nah, dikalikan, dan setelah itu ketemu biaya upahnya plus jabatannya dikalikan dengan persentase masing-masing dari iuran atau premi jaminan kesehatan dan juga jaminan ketenagakerjaan. Itu cara menghitung untuk komponen biaya upah. Nah, komponen tunjangan hari raya keagamaan ya, itu tinggal dikalikan dengan biaya upah per bulan ditambah jabatannya khusus untuk kepala keamanan dan komandan regu dikalikan. Untuk anggota regunya itu tinggal dikalikan dengan upah minimum kabupatennya dikalikan jumlah personilnya, akan ketemu komponen tunjangan hari raya keagamaan. Komponen yang ketiga adalah terkait dengan pakaian kerja yang diberikan sebesar dua setel ya dalam 1 tahun. Di samping itu juga perlengkapan kerja yang meliputi sepatu dan sebagainya tadi. Dan yang ketiga adalah barang habis pakai, dan keempat adalah pembuatan laporan. Selanjutnya adalah terkait dengan total jasa manajemen Bapak Ibu ya. Nah, total manajemen tadi sudah kita ketahui bahwa ini nanti akan dikompetisikan. Nah, total jasa manajemen itu komponennya dari komponen upah dan jabatan plus tunjangan hari raya. Dalam perhitungan sini yang saya lakukan adalah total jasa manajemen sebesar Rp114.727.500. Langkah yang terakhir menghitung HPS. Nah, total dari HPS adalah penjumlahan dari upah per bulan plus tunjangan jabatan tadi plus THR plus perlengkapan kerja dan plus jasa manajemen sebesar 10% tadi. Nah, kalau kita hitung sama-sama berdasarkan tabel yang di atas, maka akan ketemu total HPS sebesar Rp1.299.746.569 untuk 17 jasa satuan pengamanan selama 1 tahun anggaran, di mana diketahui pagu anggaran adalah 1,35 miliar. Berarti total HPS lebih rendah daripada pagu anggaran. Menurut saya ini adalah sesuatu yang ideal. Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.